Halo sahabat Starseed semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Amin. Untuk video kali ini saya akan bacakan general reading ya. Saya masih belum bisa menentukan tema readingan ini apa, biar nanti semesta saja yang menentukan ya, apa yang akan kita bahas ya untuk video readingan kali ini. Dan karena video ini sifatnya timeless, jadi kalian boleh nonton kapan saja ya, karena tidak dibatasi oleh waktu. Dan readingan ini juga tidak terbatas pada zodiak tertentu ya, zodiak manapun bisa selama energinya resonate dengan kalian. Nah, tapi sebelum saya mulai, perlu saya ingatkan dulu ya, kalau readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya. Bisa kebolak-balik, bisa hanya sebagian saja yang resonate, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya memang bukan untuk kalian ya. Jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin. Ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Tema readingan kita kali ini. Di sini ada Page of Swords. Wow, oke. Saya merasakan sepertinya ada seseorang yang dia itu ingin komunikasi ya sama kamu. Atau bisa juga ini menggambarkan tentang energi seseorang ya. Mungkin dia memang punya harapan atau tujuan tertentu dengan koneksi ini ya. Entah dia sebenarnya selama ini menaruh hati sama kamu, tapi karena energi Page of Swords ini kan bisa menggambarkan tentang seseorang yang sebenarnya dia tahu gitu ya apa yang dia mau ataupun apa yang dia inginkan. Tapi energi ini juga masih diliputi oleh keraguan. Keraguan di sini karena mungkin dia masih belum tahu gitu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin dia memang butuh waktu untuk bisa mempersiapkan diri ya untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak dia harapkan terjadi. Jadi kalaupun misalkan ada keinginan untuk ingin komunikasi ataupun ingin jujur gitu ya dengan apa yang dia rasakan terhadap kamu, tapi dia sendiri kayak butuh sesuatu untuk menguatkan keyakinannya kalau tindakan atau keputusannya tersebut itu akan sejalan seperti yang dia inginkan. Saya melihat ada dua cara pandang sih ya. Ini memang energinya bisa saja ditujukan ke seseorang yang ada di masa lalu, atau bisa juga ke seseorang yang saat ini sedang terkoneksi sama kamu, tapi kamu dan dia itu memang belum pernah menjalani hubungan sebelumnya. Ada sesuatu yang ingin mereka lakukan ya. Anggaplah mereka itu ingin komunikasi lagi sama kamu, atau ingin jujur dengan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Mungkin dia juga punya harapan yang besar ya terhadap koneksi ini. Tapi dia sendiri mungkin belum bisa memastikan ya apakah harapannya tersebut akan sejalan seperti yang dia inginkan atau tidak. Nah, karena dia butuh waktu ya untuk meyakinkan dirinya. Itulah kenapa dia mungkin berusaha untuk entah mencari informasi gitu ya tentang kamu, atau stalking media sosial kamu. Mungkin hal tersebut dia lakukan supaya dia itu bisa memastikan ya ke dirinya sendiri apakah kesempatan atau jalan dia untuk bisa terkoneksi dengan kamu itu masih ada ataupun tidak. So, dari readingan ini saya bisa menyimpulkan ya, tema readingan kita kali ini adalah seseorang yang dia itu ingin komunikasi dan ingin mengutarakan apa yang dia rasakan ya terhadap kamu. Oke, sekarang saya akan lihat dari energi lainnya ya. Saya akan lihat sambil jalan aja ya, ciri-ciri orang yang dia itu ingin komunikasi lagi sama kamu. Apa keterhubungan antara kamu dan dia ya, dan bagaimana tindak lanjut dia ke depannya. So, di sini ada Temperance. Ini energi dari Sagittarius ya. Entah beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan Sagittarius, atau ini hanya energi saja ya. Nah, yang saya rasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang berhati-hati ya pada saat dia ingin melakukan tindakan ataupun keputusan. Dalam konteks kalau ini ada kaitannya tentang masalah hubungan ya. Ketika dia dekat dengan seseorang, dia tuh ingin memastikan dulu ya, apakah memang orang tersebut adalah seseorang yang terbaik gitu ya untuk dia atau tidak. Karena untuk sampai pada titik di mana dia itu yakin dengan seseorang, memang dia itu membutuhkan proses waktu yang lumayan cukup panjang sih ya.
Nah, kalau energi ditujukan ke seseorang yang ada di masa lalu kamu, seperti memang situasinya saat ini hubungan kamu dan dia sudah berpisah ya. Mungkin ada juga yang sudah lama ya kalian berpisah, ada yang berbulan-bulan atau mungkin ada juga yang bertahun-tahun. Nah, yang saya rasakan ketika dia dan kamu terkoneksi, mungkin memang pada saat itu dia masih belum yakin gitu ya bahwa ini adalah hubungan yang ingin dia perjuangkan. Mungkin pada saat itu dia masih dalam fase pencarian, mungkin dia memang masih mudah goyah, atau dia juga mungkin masih belum siap terikat gitu ya dengan siapapun. Nah, mungkin pada saat itu memang kamu menuntut ada keseriusan ya dengan koneksi ini, sedangkan dia sendiri mungkin belum bisa memberikan apa yang kamu mau. Dan dia berpikir mungkin berpisah adalah keputusan yang terbaik. Nah, entah mungkin saat ini dia kayak sudah mulai banyak berubah ya. Mungkin dia juga kayak udah mulai memikirkan tentang masa depan. Dan entah kenapa ketika dia memikirkan ya tentang komitmen ataupun hubungan yang serius, hati dan pikirannya itu selalu tertuju sama kamu. Nah, atau kalau energinya ditujukan ke seseorang yang baru, sepertinya kamu dan dia saat ini entah sedang terkoneksi, ya mungkin selama ini dia memang menaruh perasaan sih ya terhadap kamu. Nah, tapi seperti yang saya singgung tadi ya, dia memang tipikal orang yang butuh waktu yang cukup panjang ya untuk bisa percaya dengan seseorang ataupun yakin gitu ya dengan seseorang. Nah, mungkin karena seringnya intensitas kalian bertemu, dia juga mungkin sudah mengenal kamu ya, sudah cukup lama. Dari kebersamaan kalian inilah mungkin timbul ya, ada benih-benih cinta atau perasaan ya terhadap kamu. Nah, tapi kalaupun dia tidak menunjukkan ya rasa ketertarikan yang dia rasakan terhadap kamu, tapi selama ini mungkin dia memang diam-diam ya, entah sering memperhatikan kamu, sering mengawasi kamu. Karena yang saya rasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang berhati-hati banget ya pada saat dia ingin mengizinkan seseorang masuk ke dalam kehidupannya ataupun memilih seorang pasangan. So, kita lihat lagi. Di sini ada The Hermit. Ini energi dari Virgo ya. Saya merasakan sepertinya dia memang tipikal orang yang agak sedikit pendiam atau bisa juga introvert sih ya. Orang yang agak sedikit misterius, tertutup. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang sulit banget gitu ya untuk bisa menebak apa isi hati dan pikiran dia. Bahkan beberapa di antara kalian mungkin ada yang nggak menduga gitu ya kalau dia itu punya perasaan terhadap kamu. Ini kalau energinya ditujukan ke seseorang yang baru ya. Nah, sedangkan kalau energinya ditujukan ke seseorang yang pernah berdealing sama kamu di masa lalu, saya merasakan sepertinya saat ini ya mungkin dia memang sudah sampai pada titik pemahaman ya, entah dia mungkin sudah mulai bisa menelaah tentang apa yang dia rasakan terhadap kamu, tentang koneksi ini. Karena saya merasakan ada sih ya kesadaran di mana dia itu mungkin sudah mulai bisa melihat dengan jelas siapakah seseorang yang ingin dia perjuangkan. Nah, hanya saja mungkin kalau ini energinya ditujukan ke mantan ya, atau seseorang yang ada di masa lalu, namanya juga mantan ya, sepertinya memang ada histori yang terjadi gitu ya dalam hubungan kalian. Nah, mungkin dia sendiri ya seringkali memikirkan gitu ya tentang kejadian ataupun situasi yang terjadi di masa lalu. Kadang-kadang dia sendiri seringkali berpikir, apakah aku masih punya kesempatan atau tidak ya untuk ingin terkoneksi lagi sama kamu. Karena mengingat apa yang terjadi, mungkin memang perpisahannya anggaplah tidak diakhiri dengan cara yang baik. Mungkin dia sudah pernah melakukan sebuah kesalahan, tapi saat ini mungkin memang ada banyak hal yang merubah ya cara pandang dia terhadap koneksi ini. Dan hal tersebut juga yang menciptakan ya ada dorongan di mana dia itu ingin datang lagi ke kamu, tapi dia sendiri mungkin seringkali merasa khawatir ya, apakah kesempatan atau peluang tersebut masih ada ataupun tidak. Mengingat mungkin dari kamunya sendiri, dia tidak melihat ada hal-hal yang akan menguatkan dia kalau dia itu masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. So, kita lihat lagi. Di sini ada Eight of Swords. Kalau energinya ditujukan ke seseorang yang baru, saya merasakan ada energi di mana dia itu sedang menghadapi situasi yang stuck ya. Saya nggak tahu apakah memang situasinya kalian sudah punya pasangan kah?
Ya, kalau misalkan situasinya kalian sudah punya pasangan, mungkin memang ada seseorang yang dia itu naksir sama kamu. Dia mungkin tidak berani gitu ya untuk mengutarakan apa yang dia rasakan karena keadaan, situasi yang menahan dia untuk tidak melakukan apa yang dia inginkan dengan koneksi ini. Ya, ibaratnya dia tahu gitu ya kalau kamu udah punya pasangan, ya dia nggak akan mungkin gitu ya tiba-tiba nembak kamu atau menyatakan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Nah, atau memang situasinya dialah yang sudah punya pasangan di sini. Nah, tapi kalau misalkan kalian berdua masih sama-sama single ya, saya merasakan ada energi stuck di sini. Entah mungkin respon yang kamu tunjukkan ke dia itu ya ibaratnya biasa aja gitu ya, sehingga dia sendiri mungkin agak sedikit khawatir atau takut tindakan yang akan dia lakukan ya, itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri saja. Dia juga mungkin khawatir gitu ya tindakannya tersebut malah akan merusak hubungan baik di antara kalian. Ini kalau misalkan situasinya kalian belum pernah menjalani hubungan ya sebelumnya. Nah, tapi di sisi lain kalau misalkan dia diam aja, saya merasakan ada sih ya energi di mana dia tuh kayak udah mulai nggak sabaran. Dia mungkin pengen mengutarakan ya apa yang dia rasakan terhadap kamu. Karena sepertinya memang waktu yang dia butuhkan untuk menilai, untuk menelaah ya seberapa yakin dia dengan koneksi ini, itu udah lebih dari cukup. Nah, hal yang dia khawatirkan mungkin ini lebih ke ketakutan yang dia miliki atas hasil akhir. Nah, sedangkan kalau energi ditujukan ke mantan sih, kalau yang saya lihat sepertinya memang hubungan kamu dan dia stuck ya. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang setelah kamu dan dia itu berpisah, kamu sama sekali udah nggak lagi mendengar kabar ya dari dia itu kayak gimana, dia udah move on atau enggak. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang sudah tidak lagi mengharapkan ya koneksi tersebut. Atau bisa juga karena beberapa di antara kalian ada yang sudah menutup akses ya komunikasinya, atau mungkin kalian juga udah ngeblokir ya media sosialnya dia, sehingga dia agak sedikit kesulitan ya untuk bisa terkoneksi sama kamu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Ten of Swords. Kalau energi ditujukan ke seseorang yang ada di masa lalu, saya merasakan seperti memang ada sebuah situasi besar yang terjadi ya dalam hubungan kalian di masa lalu. Ya, entah memang ada seseorang yang tersakiti, mungkin dia pernah melakukan sebuah tindakan yang membuat kamu kecewa gitu ya dan terluka. Saya merasakan sepertinya dia sadar betul ya dengan apa yang dia lakukan, ibaratnya udah membuat perasaan atau hati kamu itu terluka. Dan entah kenapa mungkin situasi yang terjadi di masa lalu malah menjadi beban ya ke dirinya sendiri, seolah-olah kayak dia itu seringkali dihantui oleh perasaan bersalah, menyesal gitu ya sama kamu. Nah, sedangkan kalau energi ditujukan ke orang baru sih, saya merasakan sepertinya ada sih ya situasi di mana energi ini tuh tidak menggambarkan tentang apa yang dia rasakan ke kamu sih ya, tapi ini ada kaitannya juga tentang masa lalu dia. Dalam konteks kenapa dia agak sulit gitu ya untuk bisa terbuka dengan seseorang yang baru. Kenapa dia punya trust issue mungkin ya, atau dia perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa percaya gitu ya dengan seseorang. Itu karena mungkin dia memang punya entah itu trauma atau masa lalu yang menyakitkan, sehingga ketika dia ingin membuka hati, dia ingin percaya dengan seseorang, itu memang harus melewati dulu fase atau proses yang cukup panjang. Nah, tapi entah kenapa ya ketika dia melihat kamu, dia merasa gitu ya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang membuat dia merasa mulai lagi gitu ya bisa percaya dengan seseorang. Mungkin karena karakter atau kepribadian yang kamu miliki, kebaikan atau cara kamu men-treatment dia, membuat dia merasa ya kalau dibilang baper iya, meskipun mungkin dia masih sedikit waspada gitu ya, karena dia mungkin takut akan kejadian yang sama itu terulang kembali. Nah, tapi kali ini mungkin dia ingin berusaha untuk jujur ya dengan perasaannya, dan dia ingin mencoba untuk mengambil resiko untuk kembali membuka hatinya untuk seseorang yang baru, yaitu kamu. Dan dia berharap mungkin memang kamulah seseorang yang mampu menciptakan perubahan yang positif ya dalam kehidupannya. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini ada sebentar. Ada Wheel of Fortune. Saya melihat memang ada perubahan besar yang terjadi ya.
yang mungkin juga merubah cara pandang dia terhadap koneksi ini. Ya, kalau ini energinya mantan, mungkin dia memang sudah banyak introspeksi, dia sudah banyak berubah, dan mungkin memang ada banyak hal yang terjadi ya sejak kamu dan dia itu berpisah, sehingga hal tersebut juga yang memberikan kayak pengalaman atau pelajaran yang berharga ya dalam kehidupannya, sehingga dia juga bisa atau mulai bisa menilai manakah seseorang yang layak untuk diperjuangkan, mana yang enggak. Saya merasakan sepertinya dia memang punya pengharapan ya terhadap kamu, dan dia berharap bahwa dia akan menciptakan ya perubahan yang baik dengan koneksi ini. Nah, sedangkan kalau energi yang ditujukan ke seseorang yang baru, saya merasakan sih sepertinya siapapun dia, orang yang terkoneksi sama kamu, sepertinya dia menganggap bahwa kamu adalah sosok seseorang yang mampu ya merubah kehidupannya, karena ada energi dimana ketika dia dekat sama kamu, seolah-olah kayak dia itu sudah mulai bisa sedikit demi sedikit percaya lagi ke orang. Mungkin dia juga udah mulai kayak merasakan jatuh cinta lagi. Ya kalau kemarin-kemarin itu kesannya kayak dingin, kesannya kayak mati rasa, tapi sejak bertemu dengan kamu, dia merasakan ada perubahan yang masif yang dia rasakan. So, kita lihat lagi, di sini ada Page of Wands. Saya merasakan sepertinya dia siap ya untuk memulai sebuah kehidupan yang baru, petualangan baru. Petualangan di sini mungkin lebih ke menggambarkan tentang seseorang yang memang dia siap untuk melangkah ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, kalau energi ditujukan ke mantan, mungkin dia memang kali ini ya, dia memiliki keinginan untuk membangun hubungan sama kamu dengan versi yang jauh lebih baik. Ya, kalau kemarin-kemarin cuman hanya sekedar ya memenuhi rasa ingin tahu, atau dia masih mudah goyah, masih mudah tergoda gitu ya. Tapi kali ini kayak dia tuh udah siap gitu ya melangkah maju, karena sepertinya dia tahu siapakah orang yang memang ingin dia tuju. Nah, sedangkan kalau energinya ditujukan ke seseorang yang baru, hampir relate sih ya dalam konteks ya oke lah, mungkin dia memang punya trauma, pengalaman yang buruk gitu ya di masa lalu, tapi seolah kayak dia itu ingin berusaha untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dalam kehidupannya. Kesannya kayak dia itu ingin mencoba mengambil kesempatan yang ada dan berharap memang kamulah seseorang yang akan mengantarkan dia pada perubahan yang positif dalam kehidupannya. So, kita lihat lagi ya. Di sini ada Nine of Wands. Kalau memang situasinya energi ditujukan ke mantan, ya kalaupun memang ada niat keinginan dia untuk ingin terkoneksi lagi sama kamu, tapi dia juga mungkin seringkali dihantui oleh ketakutan yang dia miliki. Ya mungkin ini ada kaitannya tentang respon yang akan kamu berikan gitu ya ke dia. Atau bisa jadi mungkin dia juga khawatir akan penolakan ya dari kamu, karena sepertinya dia mungkin belum siap secara mental ya untuk bisa menghadapi situasi-situasi emosional yang mungkin saja akan dia temui kalau seandainya dia datang lagi ke kamu. Nah, itulah kenapa mungkin dia memang butuh waktu ya, kalaupun dia punya keinginan untuk ingin komunikasi. Tapi sepertinya untuk saat ini dia itu kayak sedang sibuk ya, mencari cara, mencari strategi yang baik, pendekatan yang baik agar dia bisa terkoneksi lagi sama kamu. Terlebih kalau misalkan kamu sudah memblokir ya akses komunikasinya, mungkin dia kayak sedang mencari informasi ke teman-teman kamu ya, nomor baru kamu itu apa atau bagaimana caranya supaya dia bisa terkoneksi sama kamu. Nah, kalau misalkan seandainya dia sudah punya cukup keberanian, dia juga mungkin siap ya dengan konsekuensi yang akan dia temui. Saya merasakan sih sepertinya beberapa di antara mereka ada yang akan mengambil resiko ya untuk komunikasi lagi sama kamu, berharap adanya kesempatan kedua ya dari kamu. Dan kalau misalkan memang energi relate ya dengan kalian, saya merasakan sepertinya kedatangan dia memang membawa perubahan yang positif. Nah, sama halnya dengan energi orang baru sih ya, ketika dia sudah menetapkan ya apa yang dia inginkan terhadap koneksi ini, tapi dia sendiri mungkin seringkali dihantui oleh perasaan khawatir atau takut akan hasil akhir. Dia kan nggak tahu ya apakah kamu juga memiliki harapan atau keinginan yang sama atau tidak. Ini kalau dia energinya maskulin ya, mungkin dia memang tipikal orang yang agak sedikit sensitif ya, menjaga banget hatinya. Mungkin karena dia terlalu sering gitu ya, entah disakiti atau dikecewakan gitu ya oleh seseorang.
ketika dia udah menaruh harapan yang besar terhadap seseorang, yaitu kamu, dia akan mengalami penolakan. Nah, mungkin dia juga merasa khawatir atau takut ya, bahwa situasi tersebut mungkin akan terjadi lagi. Itulah kenapa kalau misalkan kalian tahu gitu ya siapa dia orangnya, mungkin dengan cara kamu tuh memberikan jalan ataupun respon yang positif, mungkin hal tersebut akan menciptakan keberanian ya untuk dia jujur dengan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Ya, bukan berarti dia orangnya nggak punya keberanian yang besar untuk jujur dengan perasaannya ya, tapi karena dia memang hatinya udah ibaratnya rapuh banget gitu ya, dia kayak nggak mau penolakan kamu malah nantinya hanya akan menambah gitu ya beban pikiran yang dia rasakan selama ini. Nah, kalau dia energi feminin, mungkin dia memang berharap bahwa kamu tuh melakukan sebuah effort atau usaha yang mampu meyakinkan dia bahwa kamu tuh memang memiliki sebuah tujuan atau keinginan yang jelas ya terhadap koneksi ini. Nah, kalau misalkan kamu mampu menunjukkan hal tersebut, saya yakin dia pasti akan menyambut kamu dengan baik sih ya. So, kita lihat lagi di sini ada Six of Pentacles. Kalau energi tujuan ke mantan sih, saya merasakan sepertinya dia memang tahu gitu ya bahwa kamu adalah sosok seseorang yang dia butuhkan. Mungkin selama kamu dan dia terkoneksi di masa lalu ya, dia tahu bahwa hanya kamulah yang mampu tidak hanya mengimbangi karakter yang dia miliki, tapi dia juga tahu ya, dekat sama kamu, mampu menciptakan keseimbangan ya dalam kehidupannya. Ya, mungkin karena kebaikan kamu, perhatian kamu, cinta dan ketulusan yang kamu miliki terhadap dia. Dia tuh merasa kayak, aku tuh emang benar-benar dicintai. Aku merasa jadi sosok seseorang yang istimewa. Nah, tapi mungkin pada saat itu, entah mungkin memang ada alasan juga sih ya, kenapa dia tidak memperjuangkan koneksi ini. Ya, entah karena ada perbedaan di antara kalian, atau mungkin karena ada hambatan lain yang dia temui. Sehingga dia pada saat itu memang masih belum menetapkan ya keyakinan dia terhadap koneksi ini. Nah, tapi mungkin sejak kalian berpisah, dia kayak udah mulai gitu ya merasakan ada ketidakseimbangan ya dalam kehidupannya. Dia tahu hanya kamulah seseorang yang dia butuhkan, dan dia ingin mencoba untuk memperjuangkan kembali apa yang dia yakini. Nah, sedangkan kalau energi ditujukan ke orang baru ya, saya merasakan sepertinya cara pandang dia terhadap hubungan itu bukan tentang masalah cinta-cintaan saja sih ya. Kalau dia energi feminin, mungkin dia memang membutuhkan seseorang yang bisa melindungi dia, menjaga dia. Kalau dia energinya maskulin, mungkin bagi dia ya, punya pasangan yang setia, baik, terus menjaga komitmen, itu aja udah lebih dari cukup. Karena sepertinya dia memang tipikal orang yang akan terus ya menjaga komitmen. Ketika dia sudah menetapkan ya pilihannya terhadap satu orang, dia juga akan berusaha untuk membahagiakan ya orang yang dia cintai. Nah, mungkin dia juga tipikal orang yang baik ya, entah karena mungkin karena kebaikan itulah yang kadang-kadang membuat dia itu sering kali dimanfaatkan ya oleh orang lain. Ya, kalaupun memang dia tipikal orang yang agak sedikit naif ya, tapi justru sikap polosnya dia itu memang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tulus. Ya, ketika dia mencintai seseorang, maka dia gak akan ragu gitu ya untuk mengorbankan apapun untuk seseorang yang dia cintai. Nah, kalau misalkan kamu bisa mendapatkan dia ya, maka kamu akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Karena sepertinya dia memang pasangan yang bisa tidak hanya kamu andalkan ya, tapi dia juga adalah pasangan yang bisa kamu percaya. Wow, oke. Kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan lihat ya tindak lanjut apa yang akan dia lakukan ke depannya. Di sini ada Page of Cups. Saya merasakan sepertinya ada keinginan dia untuk ingin komunikasi ataupun jujur ya dengan apa yang dia rasakan. Entah dia akan datang untuk menawarkan cinta ya, kalau misalkan situasinya saat ini kamu dan dia sedang terkoneksi. Tapi kalau misalkan sudah berpisah sih, sepertinya sebentar lagi mungkin dia memang akan mencoba ya untuk menghubungi kamu atau mencari cara agar dia bisa terkoneksi lagi sama kamu. So, kita lihat lagi di sini ada Nine of Fountain. Wah, saya merasakan sepertinya ada keinginan untuk dia mewujudkan ya apa yang dia inginkan dengan koneksi ini. Harapan dia itu besar ya terhadap kamu, dan dia berharap mungkin kamu juga akan memberikan respon yang positif, ataupun kamu
akan memaafkan dia ya kalau energinya ditujukan ke mantan. Karena sepertinya harapan terbesar yang dia inginkan adalah dia ingin mencoba gitu ya untuk memperbaiki keadaan, dan dia berharap kamu tuh mampu memberikan dia kesempatan. So, kita lihat lagi di sini ada Ten of Fountain. Wow, ini juga cukup positif. Kalau situasinya energi ditujukan ke mantan sih, sepertinya dia memang sudah memiliki ya, entah itu rencana atau tujuan yang baik. Anggaplah dia memang ingin serius gitu ya, menjadikan kamu sebagai pasangan masa depannya. Karena saya merasakan sepertinya dia udah tahu betul ya, siapakah orang yang ingin dia perjuangkan. Nah, sedangkan kalau energinya ditujukan ke orang baru, siapapun dia ya, entah dia energinya feminin ataupun maskulin, dia juga memiliki tujuan atau visi yang jelas ya terhadap koneksi ini. Jadi ibaratnya dia kayak nggak mau berlama-lama ya. Kalau kamunya serius sama dia, maka tujuan atau orientasi hubungan ini bisa saja akan mengarah ke hubungan yang serius. Nah, kalau seandainya dia energinya feminin dan kamu tahu ya siapa dia orangnya, kalau seandainya kamu memang tidak memiliki tujuan yang jelas ya terhadap koneksi ini, lebih baik jangan jangan dekati dia. Kenapa? Karena saya merasakan sepertinya dia udah mengalami fase masa lalu yang berat ya. Kalau kamu datang ke dia hanya sebatas kayak cuman penasaran doang, pacaran doang, nggak ada tujuan yang jelas, khawatirnya gitu ya dia malah nantinya akan terluka lebih dalam. Kecuali kalau memang kamu punya tujuan yang pasti ya terhadap koneksi ini, tunjukkan ke dia bahwa kamu adalah pasangan yang bisa dia percaya, bisa dia andalkan. Saya yakin dia akan menyambut kamu ya dengan baik, dan dia juga mungkin akan dengan senang hati ya menyambut tawaran cinta dari kamu. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Ace of Pentacles. Sih, saya merasakan ini energi cukup positif, entah ke mantan ataupun ke seseorang yang baru. Sepertinya kalian tidak perlu harus merasa khawatir atau takut akan apapun ya. Kalau energi mantan, apakah dia nantinya akan PHP-in kamu lagi, nyakitin kamu lagi? Sepertinya untuk kedatangan kali ini sih enggak sih ya. Karena saya melihat ada energi positif dan kuat di sini. Mungkin dia memang datang membawa keyakinan ya terhadap kamu. Begitu juga dengan orang baru ya. Karena saya merasakan sepertinya siapapun dia, orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini, dia memang punya tujuan atau keinginan yang besar ya untuk ingin membangun hubungan sama kamu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan lihat ya pesan dari semestanya. Di sini ada playfulness. Tertawa adalah terapi terbaik. Bersenang-senanglah bersama dan ingat, cinta adalah penyembuh terbaik. Wow, oke. Di sini ada power. Secara naluri, kamu tahu apa yang baik atau yang enggak ya untuk hidup kamu. Kamu juga punya kekuatan untuk berkata tidak atau pergi kapan saja. Kita lihat lagi. Di sini ada emosi adalah hal-hal yang alami dan bagian juga dalam kehidupan kita. Tapi hal tersebut juga akan merubah ya persepsi kamu dan mengaburkan pandangan kamu. Lepaskan kebencian yang kamu miliki. Wow, oke. So, kalau dilihat dari pesannya ya, saya merasakan sepertinya semesta hanya ingin mengingatkan saja bahwa kamu tuh punya kekuatan ya untuk bisa merubah ya apapun termasuk kehidupan dan masa depan kamu. Kalau seandainya memang seseorang yang datang dari masa lalu kamu itu dia komunikasi lagi sama kamu ya, mungkin memang akan ada situasi di mana kamu tuh merasa marah, merasa benci ya, atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu di masa lalu. Nah, semesta ingin mengingatkan, wajar kamu marah, kamu benci, tapi jangan sampai hal tersebut mengaburkan penilaian kamu atau pandangan kamu terhadap dia. Karena ya who knows ya, mungkin perpisahan yang terjadi justru membentuk dia menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik. Dia jadi mampu gitu ya melihat nilai kamu yang sebenarnya. Mungkin juga memang ada benturan yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga hal tersebut juga yang menciptakan kedewasaan atau perubahan positif ya dalam kehidupannya. Ya who knows ya. Mungkin saja dia datang memang membawa sesuatu yang positif. Kalau seandainya kamu memang masih menginginkan koneksi ini ya, ada baiknya mungkin kamu harus bisa sedikit mengesampingkan dulu ego kamu. Nah, tapi semesta juga mungkin ingin memberikan kamu kesempatan
Apakah kamu akan memberikan dia kesempatan ataupun tidak? Karena itu semua kan tergantung juga pada keputusan kamu. Lihat baik-baik ya, apakah memang dia datang membawa perubahan yang positif ataupun tidak. Saya yakin kalian semua pasti juga bisa menilai ya, apakah dia memang sudah berubah ataupun tidak. Nah, kalau sudah seperti itu ya silakan aja putuskan ya, apa yang terbaik untuk hidup kamu. Kan ada playfulness di sini ya. Ketika dia datang ke kamu, mungkin semesta ingin memberikan saran. Ciptakan saja sesuatu hal yang santai gitu ya, sesuatu hal yang menyenangkan. Jangan membahas masa lalu, jangan play victim dulu. Tapi dengarkan apa yang dia mau, bikin dia merasa disambut baik gitu ya sama kamu. Karena mungkin kamu gak akan menduga ya apa yang dia bawa. Mungkin saja kedatangan dia kali ini, dia memang membawa keyakinan ya terhadap koneksi ini. Nah, kalau misalkan energinya ditujukan ke orang baru, tadi saya sudah memperlihatkan gambaran besarnya ya, mungkin memang ada seseorang yang dia tuh kayak punya pengharapan sama kamu. Karena saya merasakan sepertinya dia memang membutuhkan tidak hanya jalan ya, sinyal dari kamu, tapi dia juga mungkin berharap ada effort yang kamu berikan ke dia ya, kalau kalian energinya maskulin, untuk meyakinkan dia kalau misalkan kamu memang menginginkan juga koneksi ini. Nah, tapi karena di sini ada power ya, kalau misalkan kamu tahu siapa dia orangnya, terlepas apakah kamu akan melanjutkan hubungan ini ataupun tidak, ya itu semua bergantung pada keyakinan kamu. Kalau dia adalah pasangan yang terbaik untuk kamu, ya kenapa tidak ya? Karena yang saya rasakan sepertinya dia akan jadi pasangan yang baik ya untuk kamu. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!